dalam agama Islam, bersuci adalah salah satu hal yang paling penting. Sedangkan media bersuci yang paling penting adalah air. Bisa juga menggunakan batu untuk beristinja. Jika dalam kondisi darurat, baik karena sedang sakit atau ketiadaan air, maka bisa juga menggunakan debu atau tayamum. Dalam mazhab Syafi'i ada 4 macam air dan hukumnya. 1. Air suci yang mensucikan atau air mutlak, yakni mata air, air hujan, sumur, air laut, dan lain-lain. 2. Air musyammas, yakni air yang terkena panas matahari atau api, dalam arti lain, air yang mendidih. Nah, air musyammas ini adalah air suci yang mensucikan, namun makruh untuk digunakan bersuci. Agar dapat digunakan untuk bersuci, yakni didiamkan hingga airnya kembali dingin. 3. Air suci namun tidak mensucikan. Contohnya susu, kopi, teh, atau air yang sudah tercampur dengan bahan lain. 4. Air mutanajis, yakni air yang kurang dari 2 kula dan terkena najis walaupun sedikit, dan airnya berubah sifat seperti bau, rasa, dan warna. Namun air tidak menjadi mutanajis jika jatuh ke dalamnya binatang yang tidak mengalir darinya, seperti bangkai lalat, semut, dan sebagainya. Air mutanajis tidak boleh digunakan untuk mensucikan hadas besar atau hadas kecil, dan tidak boleh mensucikan najis lainnya. Lalu berapa ukuran air 2 kula itu? Yaitu jika kita memiliki bak mandi ukuran panjang 60, tinggi 60, dan lebar 60 diisi air penuh. Ini sudah termasuk 2 kula. Dan jika memiliki kolam berbentuk bulat atau sumur, maka ia harus mencapai tinggi 120 dan diameter 48 dalam satuan cm atau 216 liter. Jika kurang dari itu, maka belum dikatakan 2 kula. Ukuran 60 plus 60 plus 60 cm kubik ini tidak mengikat. Bisa juga misalnya panjang 90, tinggi sekian, dan lebar sekian. Asalkan jika diukur dalam satuan liter itu mencapai 216 liter. Jadi, jika ada najis yang terjatuh ke dalam kolam yang kurang dari ukuran 2 kula, maka seluruh airnya menjadi najis, sehingga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Meskipun demikian, alangkah baiknya dalam membuat ukuran kolam lebih besar dari ukuran tersebut, agar menjamin air yang ada di dalam kolam lebih dari 2 kula saat kita mengambilnya. Lalu bagaimana bagi mereka yang tidak memiliki bak mandi tidak sampai dari 2 kula? Contohnya yang berada di kosan. Biasanya kamar mandinya sempit dan hanya bisa memakai ember. Nah, cara menjaga air yang kurang dari 2 kula namun airnya tetap dalam kondisi suci mensucikan, yakni sebagai berikut. Nah, inilah jika kita tidak memiliki bak mandi yang besar atau bak mandi yang tidak cukup untuk menampung air 2 kula. Bagaimana agar air tetap suci? Jika bak mandi ini telah terkena kotoran hewan dan menjadi najis, namun warna, bau, dan rasa tidak berubah, maka kita cukup hilangkan kotorannya saja. Lalu kita alirkan airnya hingga penuh. Kali ini yuk kita cara membersihkan lantai dengan 2 najis ini ya. Pertama-tama itu melingkari dulu dengan spidol, tapi jangan besar-besar ya, cukup aja, tergantung najisnya kayak gimana. Nah terus setelah itu ambil tisunya untuk menghilangkan najis di sana. Caranya itu gampang kok, tinggal kita ambil ya, ambil aja kalau yang padat itu, terus kita buang ya, terus ambil tisu lagi, terus kita membersihkannya dengan pelan-pelan agar tidak membatasi garis itu. Nah
perlahan-lahan ya, terus kita buang lagi. Terus ambil lagi tisu, terus ya ambil pucuknya ya, pucuk, terus kita berikan sabun sedikit untuk pucuknya itu agar najisnya itu hilang ya. Ini najisnya namanya yaitu najis ainun najah. Apa itu najis ainun najah? Yaitu najis yang mata kayak ada rasa, bau, warna gitu ya. Kalau bau, rasa itu sekiranya aja ya. Nah sekiranya aja, jangan kayak dicobain gitu ya, enggak apa boleh ya. Nah kita akan basuh tangannya dulu. Nah tangannya kan dibasuh ya sedikit aja ya, terus digosok-gosok dulu dengan perlahan secara merata ya, secara merata gitu. Terus kan tangannya kan sudah suci ya, satunya lagi nggak apa-apa dibasuhin lagi ya, secara merata. Terus jangan banyak-banyak gitu ya kalau airnya itu. Terus kita gosokkan lagi, gosok. Nah setelah itu kita akan ambil kain, nah kain yang suci ya, untuk membersihkan najis itu di lantai. Terus kita perlahan dulu ya, perlahan gini ya, perlahan gitu kita gosok. Terus satunya lagi perlahan. Terus nah ini kan kainnya kan suci ya, kalau najis tuh tapi suci banget, tapi sucinya itu suci tidak menjijikkan. Sekian, terima kasih. Sama kulit binatang, di sini saya mengambil contoh kulit ular. Yang pertama, sial bagian tengah menggunakan pisau menjadi 2 bagian. Menjadi seperti ini. Lalu lumuri bagian tengah menggunakan jeruk. Usap menggunakan jeruk ke seluruh tubuh dengan rata. Jika sudah, lalu sikat. Jika sudah, tutup kembali, lalu lipat. Lalu kita membuat rendaman untuk merendam kulit tersebut menggunakan belimbing. Jeruk tadi cukup diperas. Ini kita masukkan, tidak apa-apa. Lalu tambahkan sedikit garam. Lalu masukkan rendam hingga 1 hari. Jika sudah 1 hari, ambil kulit siap digunakan.